Selamat siang, Alvin, Rian, Desi, Pak Cornelius. Sambil nunggu yang lain datang, kita mulai dulu aja ya. Kita doa dulu. Terima kasih Bapak buat siang hari ini kami boleh sama-sama bersekutu bersama. Kau yang memberikan kerinduan dalam hati kami buat selalu dekat sama Engkau. Engkau yang berkati Tuhan, firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui Pastor Alvin. Kau yang urapi semua yang sudah Dia persiapkan, setiap perkataannya, Tuhan, biar semua itu boleh jadi pesan dari-Mu, khusus untuk setiap kami, untuk Alvin sendiri juga, dan boleh jadi benih yang tumbuh, yang kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari juga, terutama di kantor ini. Thank you Bapak, berkati setiap peralatan handphone, laptop yang digunakan, supaya sungguh sinyalnya boleh lancar, dan semuanya boleh mendapat pesan dari Engkau dan berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Thank you Bapak, dalam nama kami telah bersyukur, haleluya, amin. Amin. Buat Amin. Alvin langsung silakan boleh dimulai. Oke, iya. Selamat siang teman-teman semua. Jadi saya kayaknya manggilnya teman-teman aja ya. Kelihatannya kita masih satu angkatan, jadi nggak terlalu beda jauh. Senang banget kita bisa hari ini persekutuan di tengah-tengah waktu istirahat. Tadi sedikit ngobrol, berarti sebenarnya untuk teman-teman dengerin firman Tuhan di sini benar-benar mengganti makanan fisik dengan makanan rohani ya di jam istirahat yang cuma sampai jam 12:30, bener ya. Oke, kalau gitu gue nggak akan lama-lama. Saya akan perkenalin diri dulu. Nama saya Alvin Hartanto, usia saya 30 tahun. Saya sekarang full-time pastor di CLCC, yang lokasinya di PVJ. Ya, selamat datang yang baru datang. Ya, senang bisa bareng-bareng. Dan masih perkenalan. Ya, kerjaan saya tadi full-time pastor dan saya udah menikah. Istri saya namanya Alvina, jadi nama kami mirip teman-teman, supaya ada selling point-nya gitu, namanya jadi mirip, Alvin dan Alvina. Anak saya namanya Season Jacob, usianya 2 tahun. Langsung mulai ya, masuk firman Tuhan. Hari ini saya dikasih tema yang keren banget ya, tentang pekerja yang berkenan di hati Tuhan katanya. Nah, PowerPoint-nya udah kelihatan teman-teman? Coba kasih jempol. Kasih jempol. Robi aman? Oke. Iya. Nah, pakai bahasa Inggrisnya workers after God's heart gitu ya. Kita jadi hari ini banyak bicara tentang pekerja. Nah, kalau dalam konteks waktu dengar kata-kata pekerja, semua kita ini bekerja ya. Saya pribadi juga kerja di gereja sama. Dan seringkali kalau ditanya ukuran pekerja yang berkenan, yang keren tuh seperti apa sih? Mungkin yang kayak gini nih, yang dapat gelar Employee of the Month. Wah, di perusahaan teman-teman, perusahaan Fani dan kawan-kawan ada gelar-gelar seperti ini nggak, Fan? Employee of the Month. Oh, nggak ada ya. Misalnya wajahnya ditampilin gitu, wajahnya Pak Robi gitu kan. Inilah karyawan berprestasi gitu. Nah, mungkin kalau ukuran-ukuran kita waktu dengar kata pekerja pasti berbicara selalu tentang prestasi. Dan prestasi pun yang ukurnya beda-beda ya. Kalau teman-teman di perusahaan tekstil berarti misalnya gimana teman-teman punya produktivitas baik kan, excellent. Bisa kalau misalnya di area sales berarti berhasil melakukan penjualan dengan income sekian T gitu, sekian M dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang seringkali jadi ukuran. Jadi ukuran. Bener nggak sih kalau kita anak Tuhan kerja jadi karyawan disebut anak Tuhan tuh kalau kita punya penghasilan, pencapaian, naik jabatan. Wah, nggak ada yang nggak mau sih. Pengennya naik cepat. Ukurannya pasti posisi, prestasi, materi, pasti itulah ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman tahu nggak, yang disebut dengan pekerja yang berkenan di hati Tuhan pasti yang kedua nih kalau nggak nih, wah viral gitu, masuk Forbes gitu kan. Yang tadinya pekerjaannya adalah karyawan, tahu-tahu bisa keluar dari kantor. Wah, itulah pekerja yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Bikin usaha.
bikin usahanya berhasil. Masuk Forbes gitu kan nih, wajah-wajahnya kelihatan pengusaha-pengusaha gitu. Jadi kalau misalnya kita emang berkenan di hati Tuhan, pasti Tuhan buka jalan dong. Buka jalan, jadi kita nggak kerja terus. Jadi pengusaha, apakah seperti itu? Atau misalnya kayak gue dulu, kayak saya dulu. Dulu saya kerja di Bank OCBC NESP kurang lebih 30 bulan. Saya di marketplace setelah lulus kuliah itu 5 tahun, teman-teman. Dan sebelumnya saya akhirnya jadi pastor. Dan apakah berarti harus ngikutin jejak seperti saya gitu ya? Berkenan di hati Tuhan berarti bisa dapat panggilan khusus langsung jadi pengkhotbah gitu. Padahal pengkhotbah juga sebuah profesi sih. Harus diakui, bisa aja saya ceramah seperti ini, tapi teman-teman kan nggak tahu apa yang terjadi sebelum saya masuk Zoom meeting ini kan. Bisa jadi yang saya lakukan pagi tadi atau malam nanti itu tidak berkenan di hati Tuhan. Bisa jadi hidup saya sebenarnya nggak baik, padahal saya pendeta gitu. Bisa jadi ya. Halo Pak Cornelius, senang bisa ketemu. Ya bisa jadi sebenarnya saya pun nggak benar. Nah, tapi kadang-kadang waktu kita mau bekerja yang berkenan di hati Tuhan, pasti kita lihat dari mana lagi? Prestasi, posisi, materi, duit, cuan, jaya, cuan. Yang kita ukur apakah benar itu. Nah, saya senang sekali hari ini saya dikasih ayat dari Fani ya. Ayatnya ngomong seperti ini nih, 2 Timotius 2 ayat 15. Mungkin boleh Pak Robi bantu baca di jam siang ini. Mungkin belum makan siang, kita baca firman dulu. Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Oke, thank you Pak Robi. Nah, di sini kalau kita pengen tahu bahwa yang di hadapan Tuhan itu dianggap dia itu layak ya, kalau menurut ayat ini adalah yang dia tuh selalu berani mencerminkan kebenaran. Saya ulang ya, selalu berani mencerminkan kebenaran dimanapun. Selalu berani mencerminkan kebenaran. Jadi dia tuh tahu gitu. Kalau bahasa sekarang tuh bukan cuman kecerdasan emosi, tapi punya kecerdasan rohani. Jadi tanggung jawab terbesar Pak Robi, Pak Cornelius, Fanny itu bukan ke bos, tapi tanggung jawabnya tuh ke Tuhan. Ada ya tadi Efesus ya, bagaimana kita harus menghormati atasan kita karena otoritas di atas kita itu Tuhan yang pilih. Nah, gimana sih? Ternyata sederhana. Firman tercermin di kelakuan. Itu berkenan. Apakah firman tercermin di kelakuan berarti kita omset harus T? Mungkin, tapi nggak diukur lewat itu sih menurut pandangan saya waktu saya pelajari ayat ini. Tapi saya coba selidiki lagi ayat lainnya, teman-teman. Nah, kita lihat sedikit bahasa Inggris dikit lah ya, supaya rada-rada cenghar gitu ya. Inggris kan ngebuat kita kelihatan sedikit cerdas. Ya. Nah, mungkin boleh bacain bahasa Inggrisnya ini dari Fanny deh, Fanny sekarang Fanny bacain. Do you want to stand up, then step down, be a servant? Nah, bagus ya. Do you want to stand out? Stand out tuh lu mau bersinar, lu mau bercahaya, lu mau terkenal. Step down, merendah dong. Jadi pelayan. Nah, di sini yang pengen saya tekenin adalah ternyata yang Tuhan pengen itu adalah sikap melayani. Waktu kita bicara tentang mencerminkan kebenaran, ya, memberitakan kebenaran, itu berarti kita tuh punya sikap melayani. Sikap melayani pasti teman-teman semua langsung mikir, oh melayani berarti harus di gereja hari Minggu nih. Oh berarti saya harus jadi pengurus gereja. No. Sikap melayani itu sederhana teman-teman. Waktu kita nggak egois, nggak sombong, nggak merasa diri penting, tapi kita mengutamakan yang lain aja, sederhana itu. Teman-teman tahu kan pelayan di restoran aja sederhananya. Waktu teman-teman lihat pelayan di restoran itu, tujuan utama dia itu gimana? Supaya si customer itu terlayani dengan baik. Dapat sendok garpunya tepat. Keluar makanannya tepat. Rasanya tepat. Bahkan pelayan suka nanya kan, ada masukan nggak? Nah, pelayan itu siap dikomplain. Pelayan itu siap dapat masukan. Pelayan itu siap bahwa gini, yang penting tuh Anda dilayani dengan baik. Anda mendapatkan
kenyamanan lewat apa yang saya lakukan, atau mendapatkan nilai tambah lewat apa yang saya lakukan. Sederhananya seperti itu. Jadi sikap melayani di kantor tuh bisa banget. Ada yang mau saya bantu fotokopi? Teman-teman, saya mau keluar nih, ada yang mau nitip? Teman-teman, saya mau keluar nih, ada yang mau ngasih duit? Nggak gitu. Kita mikirnya gitu kan. Saya mau keluar nih, ada yang mau nitip makanan, saya bantu beliin. Sikap melayani yang sederhana, yang mulai dengan kata care. Ya, kata care aja itu udah keren banget sih. Itulah mencerminkan kebenaran ya. Waktu saya di kantor, saya ingat banget dulu waktu di OCBC NSP ada yang bantuin saya untuk hampir setiap hari bantu fotokopi dan scan. Buat saya keren banget sih itu. Sangat membantu. Nah, teman-teman di sini saya pengen tanya nih, kapan terakhir kali teman-teman melakukan hal itu gitu? Menawarkan bantuan. Ya. Dan sikap melayani bukan berarti kita jadi kompromi, teman-teman. Jadi diinjak-injak. Enggak juga. Kita tetap tahu kita tuh punya otoritas. Bukan jadi kita benar-benar diinjak-injak. Enggak, kita bisa say no kan. Sorry, saya nggak bisa bantu fotokopi sekarang. Tapi nanti kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Kenapa? Karena saya ada kerjaan. Jadi kita juga tetap punya boundaries, tetap punya batasan di mana ya kita melayani adalah gaya hidup kita, tapi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab kita. Fani, tolong temannya. Itu sebelah Fani siapa namanya tadi? Ikut dengar juga ya? Fani ada teman sebelahnya? Oh ya, benar ada. Nah, ya. Nah, kita tetap punya boundaries juga, walaupun baik bukan berarti jadi kerjaannya kita limpahin semua. Karena ada banyak orang juga memanfaatkan sikap kita kalau kita melayani ya. Tetap tahu tanggung jawab juga. Nah, itulah, do you want to stand out, then step down, be a servant. Kenapa sih kita seringkali sulit melayani, teman-teman? Gampang, sederhana. Karena yang tadi nih, lihat, perhatiin dengan baik. Teman-teman perhatiin dengan baik. Karena kita waktu udah dapat employee of the month, kita pikir jubah kita itu udah benar-benar jubah, tanda kutip, darah biru gitu. Gua nih kastanya di atas, rakyat minggir. Rakyat minggir, rakyat. Saya employee of the month. Omset saya tinggi, rakyat minggir. Nah, kita tuh lupa. Harusnya jubah kita mau dapat prestasi apapun, jubah kita tetap adalah jubah murid Yesus. Jubah anak Tuhan. Jangan pakai jubah berubah-berubah gitu. Bingung nanti. Hari ini saya adalah employee of the month. Besok baru saya murid Yesus hari Minggu. No. Selalu kita itu adalah murid Yesus. Ya, harusnya semakin melayani. Nah, ada keuntungan juga kalau kita melayani. Sikap melayani itu everyday, Monday to Sunday. Perilaku melayani akan mendewasakan hati. Ya, hati kita tuh naturally, secara natural itu sebenarnya pengennya dilayani sebenarnya. Ya, contoh, teman-teman kalau ke restoran, kalau belum dapat sendok, udah pengen makan, nanya kan, ini mana sendoknya? Langsung kasih bintang 1 ke restorannya. Langsung kasih, ini jelek. Gua nggak rekomen restoran ini ke siapapun. Karena kita pada dasarnya di dunia ini, yang lebih hebat melayani, itu lebih laku. Ya nggak sih? Kalau kita ukurnya pakai duit, lebih laku. Yang pelayanannya bagus, omsetnya lebih naik. Tapi perhatiin, kalau kita jadi mentalitasnya jadi konsumen, konsumen nggak akan pernah menjadi dewasa. Karena konsumen itu seringkali, bahkan kita tahu ya, konsumen adalah coba tulis di Zoom chat, konsumen adalah apa? Konsumen adalah apa? Tolong tulis di Zoom chat. Konsumen adalah belum ada yang nulis. Konsumen adalah benar, raja. Waktu kita tahu bahwa kita ini pengen jadi raja, kita pasti ngegeser Tuhan di hati kita. Ngegeser Tuhan pasti ya, harusnya Tuhan jadi raja, tapi kita pengen jadi raja. Makanya hati-hati dengan perilaku pengennya dilayani. Karena waktu kita pengen dilayani, kita nggak jadi dewasa, kita jadi anak-anak terus. Ya. Nah, perilaku melayani itu akan mendewasakan hati. Kita lihat ada 3 poin penting. Pertumbuhan cepat waktu kita punya mentalitas raja, mentalitas anak raja, tapi sikap melayani. Servant leadership. Mentalitas kita betul, kita pemimpin anak Tuhan, tapi kita punya sikap melayani.
Ya, kita lihat ya, yang pertama adalah diperlakukan tidak sesuai harapan. Teman-teman, saya pernah yang ngalamin ya, waktu saya nolongin anak remaja, kan saya pelayanan di remaja banyaknya. Saya udah nolongin, belum tentu dapat terima kasih, belum tentu juga dapat imbalan balik. Yang ada apa? Dilupakan, dianggap nggak penting, nggak dihiraukan, atau bahkan dijawab dengan ketus. Ya udahlah kok aja yang Tuhan-Tuhanan saya mah nggak usah. Kok aja yang rohani saya nggak usah. Kita mungkin sering diperlakukan tidak sesuai harapan. Nah, waktu kita melayani, kita pasti lebih sering lagi dapat perlakuan tidak sesuai harapan. Karena kita mikir kita waktu melayani itu, kita melayani manusia. Harusnya diperlakukan timbal baliknya baik. Tapi seringkali nggak demikian sih. Ya. Nah, kita lihat ayatnya di 2 Korintus. Ini salah satu rasul yang luar biasa, namanya Paulus. Dia diperlakukan tidak sesuai harapan. Ya, minta tolong Fanny deh bacain, Van. Sekarang bacain lagi, ini panjang soalnya. Jadi nyusahin yang kenal aja deh. 2 Korintus 11 ayat 23-28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Oke, thank you, Van. Nah, saya yakin teman-teman di dalam hidup ini nggak pernah ngalamin apa yang Paulus alamin kan. Ya, kayak tadi menurut saya tuh, dia melayani Tuhan tuh ngapain sih? Jujur ya, waktu saya baca ayat ini, lu tuh ngapain sih? Segitunya. Sampai kayak gitu banget gitu. Tapi dia ngerti persis apa yang dia lakuin. Bahwa dia itu melayani. Bukan untuk mendapat sesuatu. Bukan untuk mendapat cuan. Bukan untuk mendapat omset. Bukan untuk mendapat pasangan hidup. Bukan untuk mendapat popularitas. Bukan untuk mendapat hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Bukan untuk mendapat rekening yang baik. Good rekening. Enggak. Tapi dia melakukan itu. Sederhana. Cuman untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Karena dia tahu bahwa Tuhan pengen kita tuh dimanapun kita berada, dia mencerminkan kebenaran. Padahal dia pengusaha properti loh teman-teman. Jadi dia tuh mirip teman-teman juga, punya usaha, bukan pengangguran. Dia pengusaha properti, dia jualan tenda dulunya. Ya, sama-sama seperti kita, profesional juga. Tapi dia tuh sampai gitu banget tuh, lihat banjir, dipukulin, karam kapal, pokoknya hal-hal yang nggak enak. Kabar baiknya teman-teman, waktu kita punya perilaku melayani itu, dan waktu kita bisa bertahan, pasti bertumbuh. Kenapa? Kita bertumbuh dalam iman, bahwa kita tahu, kita ngelakuin ini bukan untuk bos, tapi karena kita sudah dipilih Tuhan menjadi anaknya, sesederhana itu. Karena di kita udah dikasih Tuhan, sampai dia mati di kayu salib. So, bertahan dalam kondisi tidak nyaman, itu adalah sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Mungkin di sini teman-teman mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau gitu saya nggak boleh pindah kantor ya? Kalau gitu saya nggak boleh nggak melayani teman sekantor ya dan sebagainya. Beda. Ini ya ukuran firman. Kalau teman-teman emang misalnya punya panggilan di tempat lain kayak saya, tadinya di OCBC NESP, pindah sekarang
jadi ke organisasi non-profit dengan tujuan yang emang bukan sekedar cari keuntungan, emang ada tujuan Tuhan di sana, itu penting. Teman-teman tahu nggak sih bahwa yang paling mengerikan itu bahwa kita tuh sebenarnya bekerja cuma sekedar bekerja, tapi tidak pernah pengen tahu apa yang Tuhan mau di pekerjaan ini. Saya ulangi ya, waktu kita bekerja cuma sekedar bekerja, tanpa pengen tahu Tuhan pengen apa. Yang penting gue kerja, dapat uang, bisa makan, pulang. Besok pagi kerja lagi, bisa makan, pulang. Besok lagi kerja lagi, bisa makan, pulang. Tapi nggak pernah pengen tahu apa yang Tuhan mau. Teman-teman, waktu saya di OCBC NSP, saya pengen cerita sedikit ya. Saya saat itu bekerja, tapi saya dapat apa yang Tuhan mau selama 1 tahun lah saya mencari tahu apa yang Tuhan mau ya. Dan akhirnya saya dapat di OCBC NSP. Lebih banyak saya dapat konselingan daripada saya dapat klien. Lebih banyak orang konseling ke saya, nanya tentang pacaran, nanya tentang hubungan pernikahan, nanya tentang gimana Tuhan, daripada saya dapat klien. Di situ saya dapat, oh ternyata yang Tuhan mau adalah saya mungkin harus lebih fokus di sana. Itu bertahan 1 tahun. Setelah itu baru saya sadar, oke, saya harus pindah dari kantor ini. Karena saya nggak make it gitu. Saya nggak ngasih profit ke perusahaan. Karena lebih banyak justru teman-teman kantor saya akhirnya masuk ke gereja saya pada saat itu. Cuman at least saya mencari tahu apa yang Tuhan mau. Ya, kadang-kadang prestasi employee of the month itu waktu teman-teman dapat dan teman-teman bilang bahwa ini tentang Tuhan, ya mungkin di situ sih tujuan Tuhan dalam hidup teman-teman. Waktu teman-teman berprestasi justru teman-teman bilangnya ini Tuhan loh, bukan gua gitu. Ya, oke. Next kedua adalah sikap hati. Nah, ini penting banget. Waktu kita punya sikap melayani, sikap hati kita diuji, mendewasakan hati kan. Kita buka ayat di Galatia 1 ayat 10 sampai 11, saya bacain ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Wow banget nggak sih? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Teman-teman, ingat, waktu kita dekat sama bos ya, kayaknya kita nggak usah disuruh deh. Kita punya mental langsung melayani, ya nggak sih? Ya kok, Ci, mau diambilin tisu? Pak, Bu, ini makanan saya kayaknya saya udah kenyang, buat Bapak Ibu aja ya. Kita tuh jago lah gitu, ngejilat-jilat atasan tuh jago kita. Depan atasan tuh kita, Pak, Ibu, ini mau saya bawain barang-barangnya. Jagonya kita begitu. Nah, hati-hati, sikap hati kita waktu punya mentalitas melayani, sikap melayani itu kita perlu ngerti bahwa kita itu bukan berkenan pada manusia. Waktu kita udah pengennya berkenan pada manusia, kita pasti kecewa. Dulu waktu saya pertama kali masuk ke pelayanan, saya pikir yang namanya pemimpin gereja itu udah seperti malaikat. Tapi waktu saya melihat dia lebih dari Tuhan, saya kecewa. Sekarang baru ngerti bahwa iya ya, kita tuh sama-sama ikut Tuhan ya. Kenapa saya menaruh ekspektasi lebih kepada atasan saya? Kenapa saya harus menaruh ekspektasi tinggi kepada atasan saya? Sama-sama manusia. Makanya firman ngomongkan, sikap hati kita itu benar-benar adalah kepada Tuhan 100% gitu. Karena ini Injil yang kuberitakan, bukan Injil manusia. Waktu teman-teman punya sikap melayani di kantor, mau saya bantuin nggak? Nggak, jangan cuma ke bos dong. Kalau perlu ke office boy, cleaning service. Cleaning service-nya bahkan kita tolongin kadang-kadang. Kita tanya, kita ajak ngobrol satpam gitu. Pak, gimana kabar keluarga, Pak? Pak, ini saya ada makanan lebih, Pak. Bapak mau nggak? Itu baru mencerminkan kebenaran. Jangan cuma ke atasan, jagonya ke temen sikut kanan, sikut kiri. Ke atasan, jilat atas, jilat bawah. Wah, PR tuh. Nah, ingat, kita berkenan pada Tuhan itu ngerti bahwa kita melayani bukan untuk mendapat, tapi karena kita sudah terlebih dahulu dapat kasih Tuhan. Waktu kita udah menikmati cintanya Tuhan, otomatis kita pasti sikapnya melayani to everyone. Balik lagi dengan boundaries ya, dengan tahu priority. Yesus juga tahu prioritas. Nih, perhatiin dengan baik. Yesus itu nggak setiap hari
khotbah 5.000 orang, prioritasnya itu 12 murid. Dia nggak habis di satu kota melayani jadi bintang buat semua orang di sana gitu. Tapi dia tahu dia harus bagi hidup. Prioritas tujuan nomor 1. Tapi sikap melayani itu adalah buah dari kita mengalami kasih Kristus. Ya. Tulus dan tidak mengharapkan return. Kita tidak perlu mengharapkan return karena kita sudah dapat semua dari Tuhan kok. Ya. Kekayaan lebih daripada sekedar kekayaan materi, yaitu kekayaan rohani yang ada dalam internal kita, yaitu gospel dan Injil itu sendiri. Saya senang sekali tadi waktu dikirimin Zoom meeting ini ya, passwordnya gospel. Wah, teman-teman pengen tahu nggak kalau gospel ada di kantor gimana caranya? Sederhana, waktu semuanya punya sikap saling melayani. Semuanya punya sikap saling mendahulukan yang lain. Tapi dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab utama job desk pekerjaan kita. Ya, tapi waktu kita punya ruang sedikit lebih, kita mau menolong. Rela pulang lebih malam, waktu kerjaan kita udah selesai, demi menolong sahabatnya. Itu keren. Itu budaya saling melayani yang Tuhan ajarkan. Poin terakhir adalah gini, back to Jesus. Waktu kita diperlakukan tidak sesuai harapan, waktu kita tidak dipuji atasan, waktu kita tidak dipuji sama teman-teman, padahal kita yang ngerjain, tapi kita nggak dapat pujian, itu alasan terbaik untuk kita back to Jesus. Dan saya suka sekali waktu saya dikasih ayat 2 Timotius ini, ternyata teman-teman ayat pertamanya keren banget. Ya, ayat pertamanya keren banget. Ya, saya minta Pak Robi lagi, boleh bacain Pak Robi ayat yang pertamanya. Ada di layar. 2 Timotius ayat yang pertama, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Thank you so much. Jadi di sini dituliskan, jadilah kuat karena kamu dapat gaji gede. Enggak kan? Jadilah kuat karena kamu naik jabatan. Enggak kan? Jadilah kuat karena kamu itu udah lakuin yang terbaik. No. Tapi di sini tulis gini, jadilah kuat karena kamu udah terima kasih karunia Yesus. Jadilah kuat karena sebenarnya kita itu nggak berlari menuju kemenangan. Saya ulangi ya, kita nggak berlari menuju kemenangan, tapi kita berlari dari sebuah kemenangan yang sudah kita dapat. Jadi kemenangan itu sudah kita dapat dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Hey, jadi kalau kita mau memberitakan firman, itu bukan untuk menang, tapi karena kita sudah menang. Karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah mengalami kasih. Jadi nggak usah berusaha buat bayar utang yang Tuhan udah bayar. Nangkep nggak? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita pertajam lagi ya. Kasih karunia itu seperti apa? Kita lihat. 11-13. Benarlah perkataan ini. Tadi kan Fanny ngasih ayat 15 kan? Ayat sebelumnya kita lihat. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup. Kalau kita mati buat ego kita bunuh, kita hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kenapa? Karena Tuhan bukan orang yang suka maksa gitu. Kalau kita nyangkal Tuhan, Tuhan nggak bilang, hey, dia nggak bucin gitu. Dia tuh hormat dengan keputusan kita. Tapi yang keren terakhir, ini kasih karunia Tuhan ya. Perhatikan dengan baik. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yes. Kita mah nggak setia. Kita senang selingkuh, teman-teman. Jujur aja kita senang selingkuh. Kita lebih suka keluarga kita daripada Tuhan. Kita lebih suka anak kita daripada Tuhan. Kita lebih suka duit daripada Tuhan. Kita lebih suka jabatan daripada Tuhan. Kita lebih suka barang-barang mewah, mobil mewah, rumah mewah daripada Tuhan. Ya, kita sering selingkuhin Tuhan, tapi Tuhan enggak. Buat Tuhan, dia nyerahin anaknya yang tunggal buat kita. Kenapa? Karena kita segitu berharganya, teman-teman. Ya, so waktu kita tahu bahwa kita kuat oleh kasih karunia dalam Kristus, kita akan keluar dengan statement ini, back to Jesus gini. We are not the center of the story. Jesus is. Bahkan pekerjaan kita, waktu kita melayani, kita kerja excellent, nggak sembarangan, tanggung jawab kita sama Tuhan kok. Jangan waktu ada bos, ada atasan, kelihatan rajin. Tapi nggak ada bos, nggak ada atasan, curi-curi waktu, curi-curi duit, catut sana, catut sini, uang kas diambil. Hey, we are not the center of the story. Yeah, but Jesus is. Waktu kita tahu bahwa senternya Jesus, kita ngerti bahwa kita tuh kuat karena Tuhan. Kita sudah dibayar lebih daripada sekedar uang oleh kasih karunia Tuhan.
Makanya kerjaan kita, kehidupan kita itu cuma ungkapan syukur hidup kita. Ya. Ungkapan syukur hidup kita. Waktu teman-teman bisa punya ukuran yang benar ya. Waktu teman-teman bisa punya ukuran yang benar tentang hidup dalam kantor lebih daripada sekedar uang, karir. Saya percaya bahwa itulah kemerdekaan sesungguhnya. Saya waktu keluar dari OCBC NSP, masuk ke gereja itu bukan karena gajinya jauh 9 kali lipat lebih gede. No. Dulu saya kerja, ada bisnis sampingan lebih kecil waktu saya pindah ke gereja. Tapi saya tahu bahwa ada tujuan Tuhan yang lebih daripada sekedar ukuran uang, ukuran dunia yang mau saya tuntaskan sebagai rasa syukur saya. Karena saya sudah mengalami kasih Tuhan. Saya berharap Injil, Gospel ini bisa teman-teman hidupi. Saya pengen bilang bahwa sampai hari ini pun saya masih berat untuk melakukan firman ini. Karena ternyata di gereja pun sama. Yang menggoda mah mirip-mirip. Posisi, materi, prestasi. Itu selalu jadi godaan. Tambah satu lagi deh, seksualita. Lawan jenis itu sering menggoda. Urusan-urusan seksualita menggoda. Sampai hari ini masih sama. Tantangan kita adalah bagaimana supaya mata kita back to Jesus. Fokus to Jesus. Dan sama. Berkenan di hati Tuhan bicara gini. Hidup kita fokusnya memberitakan kebenaran lewat perbuatan, bukan lewat mulut. Saya communicator, penceramah. Tapi kalau teman-teman nggak bisa ceramah, hidup teman-teman berbicara jauh lebih kuat daripada perkataan. Ya, ayo sama-sama kita berkenan Tuhan lewat perbuatan kebenaran, dan dasarnya sederhana. Karena kita sudah menerima Yesus, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Itu aja sharing dari saya. Saya akan kita tutup dengan doa ya, Van, ya berarti ya. Saya berdoa buat teman-teman ya, buat Pak Robi, Pak Cornelius, Bu Rina, Fani, dan temannya. Saya doa ya, Tuhan terima kasih buat anak-anak Tuhan yang boleh ada di marketplace. Saya nggak ada di sana Tuhan, saya ada di gereja, tapi mereka ada di sana. Biar waktu mereka di sana, mereka tanggung jawabnya bukan sama bos, sama perusahaannya, sama keuangannya, sama HRD-nya, tapi sama Tuhan, sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia jujur bukan karena takut, tapi jujur karena ada Tuhan. Sehingga anak-anakmu ini bisa melakukan pekerjaan dengan excellent, bukan karena takut, bukan karena pengen uang, tapi karena dia udah mengalami Tuhan. Berdoa buat Pak Robi, Rian, Bu Rina, Pak Cornelius, Fani, dan temannya semua. Aku memberkati mereka, aku lepaskan berkat yang terbaik, bukan cuma berkat materi, tapi berkat non-materi, itu berkat internal kehidupan mereka, sehingga karakter Kristus tercermin lewat hidupnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh dibagikan sederhana, singkat pada siang hari ini, biar ini bukan cuma sekedar jadi knowledge dan teori, tapi bisa jadi kehidupan dan diaplikasikan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih buat waktunya teman-teman. Selamat kembali bekerja. Thank you banyak Alvin. Ya, semoga kita semua bisa mempraktekkan ya, apa yang udah tadi dibahas sama Alvin. Semakin jadi pekerja yang berkenan di hati Allah. Fokusnya mau menyenangkan Tuhan nih. Pengumumannya ini aja, Jumat depan kita ada doa bareng di sini di ruang tamu, dan 2 minggu lagi kita akan persekutuan bersama lagi masih via Zoom. Oke, selamat beraktivitas kembali semuanya. Thank you Alvin. Thank you, bye. Thank you, bye.